Chapter 1141 Evolusi. Dengan satu tamparan, kepala ahli tingkat Raja Penyelesaian yang hebat berubah menjadi tumpukan darah dan nanah, sekarat dengan kematian yang kejam. Mesia compang camping itu berkedip-kedip dengan kilau logam kusam. Itu tidak lagi terang dan telah kehilangan tanda dao dan energi spiritualnya, menjadi senjata yang tidak berguna. Tidak. Xuan Mo berteriak dengan ekspresi ketakutan. Dia melarikan diri untuk hidupnya, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ye Fan dalam hal kecepatan? Dia terjebak dalam waktu setengah napas. Metode Ye Fan sangat kejam. Dengan satu tamparan, setengah dari wajah Xuan Mo hancur berkeping-keping, dan bahkan dagunya pun lepas. Lepaskan aku. Saya seseorang dari keluarga Xuan Bintang Dewa Abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Dia berteriak ketakutan. Separuh wajahnya yang lain sama sekali tidak memiliki warna. Dia sangat ketakutan sampai kakinya gemetar dan betisnya kram. Dalam domain bintang ini, bulu abadi, iblis asli, dan bumi ilahi adalah tiga bintang kehidupan yang relatif kecil. Sementara itu, bintang abadi adalah bintang utama yang tak terbatas. Luasnya sangat langka di alam semesta yang tak terbatas. Kamu telah menyebabkan masalah bagiku lagi dan lagi. Hari ini, kamu bahkan menyergapku di malam hari, ingin mengambil nyawaku dan mencuri cairan berhargaku. Apa lagi yang bisa dikatakan? Ye Fan mengangkat kakinya dan menginjak. Peng. Saat ini, dia tidak seringan terakhir kali. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menggunakan kekuatannya yang bisa membunuh setengah orang suci. Dengan hentakan kakinya, alam semesta runtuh. Hujan darah berhamburan dari langit. Xuan Mo berteriak dengan sedih saat tubuhnya diinjak-injak. Hanya kepala berdarah yang terbang keluar. Aku menyerah. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan, tolong ampuni hidup saya. Roh primordial di kepala itu bergegas keluar, ingin melarikan diri. Namun, kekuatannya terlalu lemah, dan dia tidak bisa berhasil. Paman buyutmu mengatakan bahwa pahlawan mati muda. Aku bukan pahlawan, aku bodoh. Tolong lepaskan aku. Xuan Mo biasanya mendominasi dan bahkan tidak menaruh bawahan Fan Xian di matanya. Namun, saat ini, dia sangat takut. Jika kamu bukan pahlawan, maka kamu akan berakhir seperti paman buyutmu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan hentakan kakinya, roh primordial dan kepalanya hancur menjadi abu. Beberapa saat kemudian, tempat ini menjadi bersih. Semua jejak menghilang, dan segel tetua bermata perak itu juga perlahan-lahan meleleh. Di kejauhan, di sebuah gunung yang rendah, Cao Qing melihat ke atas. Orang tua itu sudah mati. Dia tidak keluar hidup-hidup setelah masuk. Siapa orang ini yang bisa membunuh seorang raja tahap akhir? Pelayan tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Cao Qing mengangguk dan berkata, dia memang luar biasa. Jika Anda ingin menyingkirkan orang ini, yang terbaik adalah menggunakan Sein Mei setengah langkah. Selain itu, Anda perlu menggunakan Super Sein Mei. Aku khawatir artefak suci biasa tidak akan bisa menundukkannya. Di arah lain, rambut Brahma berwarna merah seperti api. Wajahnya jahat saat dia berdiri menjulang tinggi di awan, menatap taman bambu Ye Fan dari langit malam. Sungguh anak nakal yang kuat, bahkan membunuh kakek Xuan Mo. Dia benar-benar lawan yang kuat. Metode apa yang dia gunakan? Dia berkata pelan pada dirinya sendiri. Kemegahan yang luar biasa berkedip-kedip di mata Fan Xian yang indah saat dia berkata, sudah lama saya katakan bahwa potensinya sangat besar. Bahkan sekarang, dia masih sepotong emas kasar dan batu giok yang belum dipoles yang belum dikembangkan. Tentu saja, dia bisa menjadi pisau tajam yang membahayakan orang lain dan diriku sendiri, jadi aku harus menggenggamnya dengan kuat di tanganku. Penglihatan kakak sepupu tidak buruk. Aku pikir kita bisa membiarkan dia menikah dengan keluarga kita. Dia bahkan mungkin sedikit lebih kuat dari Cao Qing itu. Aura jahat Brahma terasa dingin. Brahma, jangan bicara omong kosong. Fan Xian meliriknya. Kemudian, dia memutar pinggangnya yang lembut dan dengan anggun pergi seperti ular air. Kaki panjangnya yang seputih salju berkedip-kedip dengan kilau yang berkilauan, membuatnya terlihat sangat memikat. Kakak sepupu, apa yang saya katakan itu benar. Daripada meminta dia mempersembahkan bagian dari darah esensi tubuh emas yang tak bisa dihancurkan, akan lebih baik bagimu untuk menikah dengannya dan melahirkan tubuh paling kuat dengan tubuh emas dan fisik pertempuran. Itu mungkin lebih baik. Kamu harus mengurus urusanmu sendiri dulu. Fan Xian mencibir. Dia meliriknya dengan pandangan dingin, dan dengan sedikit kekejaman, dia menghilang ke langit malam. Di bagian lain langit, masih ada beberapa orang yang menonton. Mata Fan Zhou sangat dalam, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia tetap diam untuk waktu yang lama sebelum menghilang dari kehampaan. Ekspresi Ye Fan tenang. Dia tahu bahwa seseorang sedang mengawasinya karena indera spiritualnya sangat tajam. Dia bisa merasakannya, tapi dia tidak mencarinya dengan hati-hati. Kentut tua abadi itu bergerak melawan saya. Inilah yang orang-orang ini harapkan. Mereka semua menyelidiki saya. Segera. Tujuan saya hanyalah cairan evolusi yang paling kuat. Sekarang setelah saya memilikinya, saya dapat memikirkannya lebih lanjut. Setelah tengah malam, tidak ada suara yang terdengar. Bintang-bintang dan bulan bersinar terang, dan cahaya putih keperakan turun. Tempat ini akhirnya benar-benar damai, dan semua orang yang memata-matai telah menghilang. Ye Fan berpikir sejenak, lalu menuangkan seluruh labu cairan evolusi ke dalam kolam giok. Air yang berkilauan dan wanginya menyerang lubang hidungnya saat cairan itu berubah menjadi untaian energi abadi. Dia masuk dalam keadaan telanjang dan duduk bersila di tengah. Dia mulai memurnikan tubuhnya dan menyadari proses evolusi kerajaan abadi. Ini adalah proses yang aneh. Orang hampir bisa melihat bintang-bintang dihancurkan satu demi satu, dan hanya sedikit keilahian yang paling ilahi dan abadi yang tertinggal, perlahan-lahan berkumpul. Tidak diketahui berapa banyak galaksi yang dihancurkan, layu, dan mati. Kemudian, setelah jutaan dan jutaan tahun evolusi dan akumulasi, keilahian mereka yang paling primordial menyatu dan melebur menjadi satu, berubah menjadi tubuh batu yang dilemparkan ke dalam batu ilahi. Ini adalah batu takdir ilahi. Ye Fan terbenam di dalamnya. Dia merasakan perubahan dari tahun ke tahun dan memahami berlalunya waktu. Dia menangkap naik dan turunnya domain bintang satu demi satu, mengukir jalan dao di bawah langit berbintang. Cairan evolusi garis keturunan yang paling kuat adalah keberadaan yang ajaib. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk secara paksa memahami dao, memahami proses evolusi dunia, dan benar-benar memahami asal-usul alam semesta. Ye Fan berada dalam keadaan terlepas. Dia benar-benar mengalaminya, dan hatinya menjadi semakin tenang. Galaksi demi galaksi muncul di luar tubuhnya. Dunia-dunia lahir, berkembang, sunyi, dan menurun. Ini adalah jalan menuju Dao yang agung. Dia harus mulai dari hal yang paling mendasar di dunia, memahaminya sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan melangkah maju. Hatinya terus-menerus tercerahkan, dan tubuhnya bersinar. Ini adalah cairan evolusi fisik yang paling kuat. Cairan ini tidak hanya memurnikan tubuh fisik, tetapi juga membersihkan tingkat spiritual. Cairan ini akan mengilhami fragmen-fragmen dari Tao yang agung dan meniru hukum yang abadi dan tidak berubah. Setiap inci dari tubuh manusia adalah harta karun. Jika dibuka sepenuhnya, potensi manusia tidak akan terbatas. Itu dikenal sebagai pintu segala keajaiban. Ye Fan terus-menerus memahami dan melihat harta karun dari tubuh fisiknya terbuka. Tubuhnya berada dalam cairan evolusi yang paling kuat, dan dia benar-benar dapat merasakan keajaiban kekuatan primitif ini. Hal ini memungkinkannya untuk memahami Dao, menyublim, dan membuka belenggu tubuh fisik. Dia menjadi semakin kuat dan kuat. Ada harapan untuk maju dan naik satu langkah kecil lagi, tapi saya selalu merasa masih ada yang kurang. Saya tidak bisa menerobos. Bisiknya dalam hati. Ini adalah cairan evolusi fisik yang paling kuat. Itu berisi biji ilahi yang menantang surga dan tercetak dengan esensi dunia, memungkinkan seseorang untuk melampaui dan menyublim. Ini adalah kekuatan dari batu kehidupan awal mutlak. Itu berasal dari kekacauan primitif dan terbentuk pada awal yang absolut. Itu mengandung kekuatan keabadian. Ye Fan merasakan kekuatan biji aneh di dalam cairan berharga itu selangkah lebih maju. Pada saat ini, dia sepertinya telah melewati era primordial kosmos dan memadatkan warna kuning misterius langit dan bumi. Dia memahami masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan kematian. Untaian pola Dao muncul di permukaan tubuhnya. Tulang bagian depan platform abadi bahkan lebih dalam dan kompleks. Pola-pola halus itu seperti penciptaan langit dan bumi. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Seni rahasia, pendekar pedang, dari 9 rahasia beroperasi dengan sendirinya. Jutaan dan jutaan tanda Dao muncul, dan dia memiliki terobosan besar dalam pemahamannya tentang Dao. Ini awalnya adalah seni yang tidak lengkap, tetapi sekarang setelah dia memahami kekuatan umur panjang dan memahami buah hidup dan mati, dia tiba-tiba tersentuh. Pikirannya tercerahkan, dan dia menyimpulkan sendiri sebagian dari makna sebenarnya yang hilang. Seni rahasia, pendekar pedang, disempurnakan selangkah lebih maju. Ini adalah jenis kekuatan ajaib. Dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk memperbaiki kekurangan dalam 9 rahasia. Jika berita tentang ini tersebar, pasti akan mengejutkan dunia.
Seni rahasia, pendekar pedang, dikenal sebagai kitab suci ilahi kuno, yang berisi misteri keabadian. Itu diperoleh dari lapangan bintang Ziwei kuno, dan separuh lainnya ada di tangan Yin Tiande. Ye Fan selalu menyimpannya dalam pikirannya, ingin mengumpulkan semuanya. Sekarang, dia akhirnya melihat cahaya harapan. Pada saat yang sama, dia memikirkan pertanyaan yang sangat menakutkan. Seberapa luar biasanya tambang kuno asal sebenarnya? Mungkinkah itu mengandung kekuatan yang tidak bisa mati? Bintang-bintang dan bulan bertebaran dengan kemegahannya. Mahkota kepala Ye Fan berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah dia telah menjalin semacam hubungan dengan alam semesta. Seolah-olah dia ingin menjadi satu dengan alam semesta, menjadi bagian dari Dao. Ruang di antara alis Ye Fan berkedip-kedip. Sosok emas kecil terbang keluar, membawa kuali kecil yang sederhana dan tanpa hiasan. Itu dengan paksa memutuskan berkas cahaya yang melesat keluar dari mahkota kepalanya, memutuskan hubungan dengan kosmos. Immortals tidak akan mati, mampu hidup selamanya. Sementara itu, akan ada suatu hari ketika sistem bintang akan runtuh. Jika alam semesta ini tidak ada lagi, bagaimana mungkin segala sesuatu di dalamnya bisa terus ada? Ye Fan mengamati semua jenis fragmen Dao yang besar, tapi dia tidak ingin bergantung pada mereka. Dia tidak ingin mempercayakan hidupnya pada alam semesta ini. Jika dia benar-benar mengambil langkah itu di masa depan untuk memverifikasi Dao, dia hanya akan mengandalkan kosmos tubuh manusia, dan tidak melampirkan hidupnya ke dunia yang hebat ini. Hong! Sebuah suara yang sangat besar terdengar. Dia memutuskan hubungan tubuhnya sendiri dengan sistem bintang, tetapi itu tidak menghentikan kemunculan bintang-bintang kuno di luar angkasa dan hamburan kemegahan ilahi. Sungguh sangat luas. Semua jenis cahaya turun dari langit berbintang, beresonansi dengan batu ilahi mandat surga. Ini adalah cahaya ilahi yang tak ada habisnya, yang menerangi sumber alam semesta. Kemudian, energi yang kacau melonjak, membelah langit dan bumi, beresonansi dengan batu kehidupan asal. Kekuatan hidup dan mati dipadamkan, semua jenis cahaya mengalir. Dia memutuskan hubungannya dengan wilayah surgawi yang tak terbatas, tapi yang telah meninggal, yang ada, yang abadi, semua jenis misteri yang mendalam muncul di sisinya, berubah menjadi hukum Dao untuk dia pelajari. Meskipun saat itu sudah paruh kedua malam dan tempat ini sangat damai, pemandangan tidak beraturan seperti ini masih mengejutkan banyak orang. Cukup banyak ahli yang terbangun dari mimpi mereka. Itu karena tempat ini terlalu luas. Cahaya bintang terbang dalam puluhan ribu garis, kekacauan primitif membentuk air terjun, semua jenis sistem bintang kuno naik dan turun, mengelilingi Ye Fan, melindunginya di tengah. Ini adalah energi fundamental dari langit dan bumi, misteri mendalam yang kompleks, perwujudan dari hukum ilahi intrinsik dunia. Dia memahaminya, tidak mengandalkannya. Kultivasinya sendiri semakin maju. Orang ini benar-benar tangguh, bahkan lebih menakutkan dari yang saya bayangkan. Aku benar-benar meremehkannya sedikit. Ekspresi Fan Xian berubah. Dia sudah cukup mementingkan dia, tidak pernah menyangka bahwa dia masih meremehkan Ye Fan, benar-benar menyebabkan gangguan seperti ini di surga. Sepupuku tersayang, apakah kamu terharu? Fan Xian tertawa jahat, tetapi ada juga jejak dingin. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Penampilan abadi Fan Xian yang luar biasa memulihkan kesombongan dan kepercayaan dirinya yang dingin. Chapter 1142 Limbah dan Kuat. Di paruh kedua malam itu, semuanya sunyi. Bintang-bintang dan bulan tampak lembut, dan cahayanya bersinar seperti air. Taman bambu Ye Fan dipenuhi dengan berbagai macam fenomena aneh. Galaksi-galaksi kuno di alam semesta menyusut dan melayang, mengelilinginya. Cahaya ciptaan yang kacau jatuh, melindunginya di tengah. Ini adalah tanah murni yang dipenuhi dengan cahaya. Dia telah menjadi dia yang tidak berubah. Dia menenangkan pikirannya dan memusatkan perhatian, memahami jalan yang tidak berubah dari masa lalu. Dia menggunakannya sebagai referensi untuk menyadari kenaikannya sendiri. Di dalam kegelapan, di langit, di antara awan-awan, ada orang-orang yang melihat secara rahasia. Mereka melihat segala sesuatu dengan takjub, merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Kita harus menghentikannya, atau orang ini akan menerobos. Cao Qing berkata pada dirinya sendiri. Ekspresinya dingin, dan wajahnya tampak seperti diukir dari marmer. Di sampingnya, pelayan tua berjubah abu-abu berbicara dengan suara dingin, lepaskan pelayan tua ini. Aku akan membunuhnya secara langsung. Keadaannya saat ini jelas luar biasa. Jika tidak, dia mungkin akan menjadi musuh besar di masa depan. Tidak, ada begitu banyak mata yang mengawasi.
Jika kita membunuhnya, akan ada masalah besar. Mungkin ada orang yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dari kita. Mari kita tunggu dan lihat saja, kata Chowking. Mata pelayan tua itu berkilat saat dia berkata, kalau begitu buatlah gangguan besar dan ganggu keadaan pencerahannya. Buat dia gagal di langkah terakhir. Hal yang paling tabu untuk dilakukan setelah mengkonsumsi cairan evolusi terkuat adalah diganggu oleh orang luar. Biarkan dia merawat keluhan. Di dalam kabut abu-abu, ekspresi Fan Zhou dingin. Dia menyaksikan Ye Fan dikelilingi oleh beberapa alam semesta kuno, menjadi eksistensi seperti dewa yang melepaskan cahaya tanpa akhir. Sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman yang tak terduga. Matanya seperti dua lampu ilahi, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adikku tersayang, apakah kamu tidak akan menerima saranku? Anak dari galaksi lain ini benar-benar luar biasa. Dia adalah pilihan yang bagus. Jika kalian berdua dapat menghasilkan tubuh tempur terkuat di alam semesta, ras Brahma mungkin dapat memasuki bintang dewa abadi dan menjadi pemimpin di masa depan alih-alih tinggal di sudut terpencil alam semesta. Kita tidak perlu lagi mundur ke samudera bintang bulu peri, kata Brahma dengan suara yang menyeramkan dan dingin. Saya merasa orang ini semakin sulit dikendalikan. Tidak, saya harus memikirkan sesuatu. Fan Xian berjalan dengan anggun di atas awan. Cahaya bulan menyinari dirinya. Tubuhnya yang ramping seputih batu giok, dan dia terlihat seperti peri yang cantik. Rambut merahnya bersinar cemerlang. Boom! Ini adalah serangan dari Grand Dao. Itu seperti pertunjukan kembang api yang indah namun berbahaya, dan itu cukup untuk memusnahkan setengah dewa. Seseorang telah menggunakan kapal perang yang menakutkan untuk meluncurkan serangan yang sangat kuat. Bang! Fan Zhou bergerak, dan bola cahaya ungu muncul di tubuhnya. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi mesia ungu emas. Tingginya puluhan kaki, dan mengayunkan tombak ungu secara horizontal melintasi langit, memblokir serangan yang mengguncang dunia ini. Bintang, dia bekerja untuk klan saya, tapi Anda ingin membunuhnya. Bagaimana kamu bisa begitu picik? Wajah Kun Zhou menjadi gelap. Dia mengirim kesadaran jiwanya ke kapal perang di langit. Ini adalah kerabat klan Brahman, muda dan kuat. Namanya Luo Luo, dan dia sangat dihargai. Saat ini, dia diam-diam mengambil tindakan, ingin menyingkirkan pesaing di masa depan dan menghilangkan ancaman besar. Luo Luo menyukai Fan Xian, dan dia membenci orang-orang yang dekat dengannya. Pertama, ada Chowking, dan sekarang, ada Ye Fan yang tidak diketahui asalnya. Hal ini membuatnya merasakan bahaya yang kuat, dan dia ingin melenyapkannya pada saat-saat penting dalam evolusi. Evolusi adalah yang paling berbahaya, dan tidak bisa diganggu oleh orang luar. Sedikit kecerobohan akan mengakibatkan kutukan abadi. Pikiran Ye Fan jernih. Tubuhnya berada di dalam nebula kosmos kuno, memahami Grand Dao. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semua jenis tanda Dao muncul, dan energi kekacauan primal melonjak. Dia tidak takut diganggu, karena kultivasi utamanya justru adalah harta daging. Dia tidak seperti orang-orang dari domain bintang ini yang mengandalkan artefak eksternal. Dari daging hingga kesadarannya, semuanya sekokoh besi, tak tergoyahkan. Dalam waktu singkat ini, kultivasinya berkembang pesat, dan dia benar-benar menyentuh langkah kecil ke-8 dari 3 tebasan Dao abadi. Jika dia bisa memahaminya, dia mungkin bisa segera menerobos. Keilahian mandat surgawi, metode awal kehidupan dan kematian mutlak. Muncul satu demi satu. Misteri yang mendalam tercetak di tubuhnya, berubah menjadi jejak abadi, memungkinkan dia untuk memahami Dao dari rohnya ke tulang-tulangnya. Masih sedikit kurang. Dia mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Dia hanya sedikit melenceng, namun dia masih belum bisa menyentuh ambang batas itu, tidak bisa melewatinya. Ye Fan merasa tak berdaya. Cairan evolusi kali ini bahkan lebih misterius dan kuat daripada cairan berharga terkuat yang dia rampas dari wanita bermata ungu, tapi itu masih belum cukup. Mungkinkah cairan evolusi terkuat sudah tidak berguna bagiku? Esensi ilahi dari cairan berharga garis keturunan yang paling kuat sepenuhnya diserap olehnya. Daging dan jiwanya telah ditempa dan dibaptis, tapi dia masih selangkah lagi, tidak bisa maju. Hong! Tiba-tiba, pada saat yang kritis ini, sebuah gejolak yang luar biasa melanda. Ini adalah serangan dari orang suci, dan itu menenggelamkan seluruh tempat ini. Tangan hijau yang sangat menakutkan menekan taman bambu, sepenuhnya menutupinya. Tangan itu bisa menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya tepat waktu. Asap dan debu yang tak terbatas membumbung tinggi, dan jurang yang tak berdasar muncul di tempat ini.
Kegelapan yang tak terbatas membentuk-bentuk 5 jari, benar-benar menghancurkan wilayah yang luas ini. Siapa itu? Siapa yang benar-benar berani menggunakan metode destruktif seperti itu untuk membantai dia? Wajah Fan Xian menjadi dingin, dan dia sangat marah. Ye Fan dibawa kembali olehnya, dan mereka baru saja mulai memolesnya, namun dia terbunuh bahkan sebelum dia bisa menunjukkan kecemerlangannya. Ini benar-benar kejam. Fan Tian berbicara, betapa menentukan. Untuk bertindak saat dia dalam proses evolusi, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan lumpuh. Gangguan besar ini saja sudah cukup menakutkan. Di kejauhan, ekspresi Fan Zhou dingin. 2 berkas cahaya menakutkan melesat keluar dari matanya, dan dia langsung melayang ke langit. Dia hanya melihat sebuah kapal suci melakukan lompatan spasial dan menghilang. Di bagian lain dari langit, kekejaman di wajah Cao Qing menghilang, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya saat senyum dingin muncul di wajahnya. Di sampingnya, pelayan tua berjubah abu-abu itu berkata, tidak ada yang menemukannya. Sangat disayangkan bahwa kapal suci ini tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah suci surga. Bahkan jika dia tidak mati, hatinya pasti tertahan dan tidak nyaman. Kondisi pemahaman daunnya telah terputus secara paksa. Cao Qing dengan acuh tak acuh berkata. Rangkaian kejadian tak terduga ini terjadi dalam sekejap, menyebabkan kekacauan di tanah suci surga. Di paruh kedua malam itu, ada keributan saat banyak orang terbang. Apa yang terjadi? Apakah ada serangan musuh? Astaga, lubang sebesar dan sedalam itu pasti dibuat oleh orang suci. Siapa yang bisa bertahan dari serangan tirani seperti itu? Pemandangan itu menjadi heboh. Banyak orang di tanah surga yang menyaksikan, dan mereka semua berseru kaget. Ketika asap dan debu menyebar, Ye Fan memanjat keluar dari celah besar di jurang yang jauh. Meskipun pakaiannya compang camping, dia tidak mati, dan ekspresinya sangat dingin. Dia benar-benar beruntung, benar-benar selamat. Dia hanya kebetulan jatuh ke dalam retakan besar. Jika dia dilindungi oleh serangan itu, dia tidak akan terbunuh bahkan jika dia memiliki 100 nyawa. Orang-orang yang datang kemudian semuanya berdiskusi, dan pemandangannya berisik dan kacau. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka hanya berpikir bahwa Ye Fan sangat beruntung. Hanya mereka yang memahami cerita di dalam yang akan mengerti betapa luar biasanya hal ini. Ini adalah serangan dari kapal suci yang berisi kekuatan magis dan tanda ilahi dari Dao Agung, setara dengan kekuatan penuh dari orang suci kuno, namun itu sebenarnya dihindari olehnya. Ini adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Dia selamat dan melarikan diri dengan nyawanya dari serangan orang suci. Mata Fan Xian yang indah memancarkan cahaya warna-warni, dan kulitnya yang cantik dan cerah penuh dengan kegembiraan. Orang ini benar-benar tidak sederhana. Saya katakan, sepupu, jika Anda tetap bersamanya, orang yang akan menderita pada akhirnya mungkin Anda. Brahma mengerutkan kening, dan untuk pertama kalinya, dia menyingkirkan senyum jahatnya dan menjadi sangat serius. Tanpa diragukan lagi, untuk menghindari serangan ini dibutuhkan indera spiritual yang sangat tajam dan bakat yang menakjubkan. Ini kemungkinan besar adalah semacam kemampuan ilahi untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Di langit di sisi lain, beberapa keturunan langsung dari ras Brahma menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Ekspresi mereka semua berbeda, dan hanya mata Fan Zhou yang menakutkan. Dengan kilatan cahaya ilahi, dia menghilang dari kehampaan. Saya ingin orang ini segera mati. Nalurinya terlalu menakutkan. Begitu dia menerobos, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Rambut perak Cao Qing berserakan, dan ekspresinya dingin. Wajahnya penuh dengan kedinginan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, beberapa orang di kerajaan abadi sudah cukup. Begitu orang ini muncul, itu akan sangat merepotkan. Pelayan tua ini tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak akan membiarkan dia hidup terlalu lama, kata pelayan tua berpakaian abu-abu itu dengan sinis. Setelah sekian lama, daerah ini akhirnya menjadi tenang. Setelah langit menjadi cerah, banyak orang yang mendiskusikan masalah ini, dan ada banyak versi yang berbeda. Hei, tahukah kamu? Anak nakal dari luar itu sebenarnya cukup beruntung untuk mendapatkan cairan evolusi garis keturunan terkuat, tapi ayam tetaplah ayam pada akhirnya. Dia tidak menjadi burung phoenix, dan evolusinya gagal, dan dia bahkan menyebabkan keributan seperti itu. Sekelompok orang merasa tidak puas, dan mereka semua mengucapkan kata-kata ejekan. Mereka merasa bahwa menggunakan hal semacam ini pada Ye Fan terlalu berlebihan. Namun, salah satu raksasa dari ras Brahma, Fan Zhou, membuat keputusan yang mengejutkan.
Dia diam-diam mengirimkan lebih banyak cairan evolusi untuk digunakan Ye Fan. Bahkan Ye Fan pun sedikit tercengang. Dia tidak menyangka ras Brahma begitu murah hati. Namun, hasilnya mengecewakan. Dia masih belum bisa menerobos, dan level cairan evolusi ini tidak berguna baginya. Bagaimana bisa seperti ini? Bakat orang ini sangat mencengangkan. Terakhir kali, dia diganggu, dan kali ini, itu berjalan dengan lancar. Bagaimana mungkin dia masih gagal? Fan Tian mengungkapkan ekspresi aneh. Fan Xian sangat kecewa. Wajahnya penuh dengan kebingungan saat dia berkata, dia sebenarnya tidak berhasil berevolusi. Saya awalnya menantikan dia berkembang dengan kecemerlangan yang mempesona. Mungkinkah dia memiliki tubuh sampah legendaris yang sulit berkembang? Mungkinkah dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan berkultivasi? Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Segera setelah itu bocor. Banyak orang tidak yakin, dan pada saat yang sama, mereka mulai mengutuk dengan kejam. Ayam akan selalu menjadi ayam. Akan sulit baginya untuk menjadi burung phoenix. Dia menggunakannya 2 kali, tapi dia masih gagal. Hahaha, melayaninya dengan benar. Benar-benar menggelikan. Bahkan banyak keturunan langsung dari ras Brahma yang tidak puas. Mereka semua mencari Fan Zhou raksasa untuk meminta penjelasan. Paman, bukankah ini terlalu boros? Ini adalah cairan evolusi konstitusi paling kuat yang disempurnakan dengan harga mahal. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Bahkan wajah Fan Xian yang sangat cantik menunjukkan ekspresi terkejut. Kamu tidak mengerti rahasia batin. Konstitusi orang ini jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Kata Fan Zhou. Matanya yang menakutkan tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kita harus membunuh orang ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Rebut darahnya untukku. Itu milik saya. Di ruang rahasia lain, ekspresi Cao Qing sangat suram. Evolusinya telah gagal. Dunia luar mengatakan bahwa dia adalah tubuh sampah yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Apakah kita masih perlu peduli padanya? Pelayan tua itu bingung. Tidak, justru sebaliknya. Orang ini sangat menakutkan. Selain itu, saya tahu apa yang coba dilakukan oleh Fan Universe. Kali ini, Fan Rache bahkan mengekstraksi cairan evolusi tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin anak nakal ini mungkin bisa bersinar cemerlang dan melayang ke langit. Sebelum itu, kita harus membunuhnya dan merebut darahnya yang berharga. Kata Cao Qing dengan tegas. Chapter 1143 tingkat ketiga. Hei, apa kau tahu? Anak luar itu gagal lagi. Dia menghabiskan 2 bagian cairan evolusi. Dia menyebabkan keributan, tapi itu tidak berpengaruh. Kegagalan Ye Fan membuat banyak orang menertawakan dan merasa marah. Mereka berpikir bahwa itu adalah pemborosan mineral ilahi dan pemborosan yang ekstrim. Perasaan tidak puas muncul. Beberapa orang membencinya, dan ketika Ye Fan keluar, dia dengan jelas merasakan atmosfer ini. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Hei, anak nakal dari luar, kamu benar-benar berkulit tebal. Apakah kamu masih memiliki wajah untuk terus tinggal di aula surgawi? Mengandalkan kepercayaan dan bantuan nona muda Fan Xian untuk dengan sengaja mengonsumsi ramuan dewa, namun kamu tidak bisa berkembang. Apakah kamu tidak malu? Ayo, mari kita adakan kontes. Saya pikir ini perlu untuk membuat Anda menyadari bahwa tubuh yang tidak berguna itu tidak berguna. Seekor semut tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi naga. Jangan berhayal. Apakah Anda pikir Nona Fan Xian dapat melindungi Anda selamanya? Saya pikir Anda akan segera diusir. Ye Fan mengabaikan semua provokasi. Hanya mereka yang berani menyerangnya yang akan dihukum. Namun, setelah insiden dengan Xuan Mo, tidak ada yang bosan hidup dan akan menggunakan kekerasan terhadapnya. Apakah tubuhnya seseram itu? Fan Xian tidak bisa memahami pamannya. Ye Fan tidak terburu-buru untuk pergi. Dia telah menerima petunjuk dari Fan Zhou untuk menyesuaikan keadaannya. Mungkin ada beberapa perubahan yang tak terduga. Paman, apakah kamu yakin ingin memberinya cairan evolusi tahap ketiga? Ini adalah cairan ilahi yang paling berharga. Bahkan orang besar pun menunggunya. Tidak ada setetes pun yang boleh disia-siakan. Fan Xian merasa skeptis. Cairan evolusi terkuat dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saat itu, di luar Gunung Abadi, wanita bermata ungu dan yang lainnya hanya memurnikan cairan tingkat pemula. Mereka telah mengatakannya sendiri, dan Ye Fan mengingatnya dengan jelas. Kali ini, ras Brahmana di surga telah menggunakan metode para dewa kuno untuk memurnikan ramuan. Tidak hanya waktu yang telah sangat berkurang, tetapi kualitas cairannya juga telah meningkat pesat.
Oleh karena itu, penyempurnaan pertama telah menghasilkan cairan kelas 2. Hari-hari ini, mereka telah menyempurnakan secara intensif. Akhirnya, mereka akan mendapatkan cairan tahap ketiga, yang dikenal sebagai harta karun langka. Mineral ilahi adalah hal yang paling penting. Ras Brahmana telah mendapatkan beberapa bahan utama yang paling langka, itulah sebabnya mereka dapat memurnikan tahap ketiga dari cairan berharga tersebut. Ini mengejutkan, dan belum pernah terlihat di Samudra Bintang Bulu Peri selama bertahun-tahun. Selain itu, metode pemurnian juga sangat penting. Beberapa jenis metode kuno tingkat dewa telah hilang, jadi bahkan jika beberapa kekuatan besar memiliki materi ilahi, akan sulit bagi mereka untuk berhasil. Nilai dari cairan ilahi tahap ketiga tidak dapat diukur. Itu akan membuat banyak orang tua muncul dan mematahkan kepala mereka untuk itu. Darah orang ini akan menjadi lebih berharga. Fan Zhou hanya mengatakan ini untuk menyelesaikan semua keraguan keturunan langsung. Matanya sangat dalam. Di dalamnya, ada gunung dan sungai yang runtuh, pemandangan megah bintang-bintang yang bergerak. Dia sangat berharap saat dia menatap tempat pengasingan Ye Fan. Mungkinkah darahnya berasal dari generasi ke-10, atau bahkan lebih awal? Fan Xian terkejut. Di dunia luar, terjadi keributan. Semua orang mendiskusikan masalah fisik Ye Fan. Mereka semua mengatakan bahwa dia memiliki fisik yang tidak berguna dan akan sia-sia untuk menggunakan cairan berharga terkuat padanya. Namun, Fan Zhou dan yang lainnya menunggu dengan tenang, mata mereka memancarkan sinar cahaya yang menakutkan. Ye Fan tidak banyak keluar. Jika tidak, dia akan selalu berada dalam masalah, dan dia tidak ingin menghadapi provokasi itu. Namun, semuanya tidak berhenti sampai di situ. Itu adalah malam yang dingin dengan cahaya bulan yang lembut. Ye Fan duduk di tebing batu dengan hati ilahi menghadap ke langit, menghirup dan menghembuskan saripati langit dan bumi. Dia memiliki firasat bahwa terobosan tidak terlalu jauh. Jika dia terus berlatih seperti ini, dia mungkin bisa menerobos dalam waktu dekat. Tahap kedua dari cairan evolusi terkuat masih agak efektif. Langit dan bumi tidak terbatas, dan alam semesta sangat luas. Dia merasa seolah-olah dia berada di alam semesta yang dingin, menyerap dan memahami rahasia langit dan bumi, mendengarkan suara primordial dari Jalan Agung. Wosh! Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang sedingin es meletus. Panjangnya beberapa ribu zang, meretas turun dari tebing. Ini adalah fluktuasi tingkat suci, menakutkan tak tertandingi. Ye Fan berbalik untuk pergi. Ada seseorang yang ingin membunuhnya, dan mereka telah membuat persiapan yang cukup. Mereka menggunakan kekuatan sihir tingkat suci kuno, menggunakan kultivasi murni untuk menekannya, tidak memberinya kesempatan untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Cahaya pedang berkedip-kedip. Panjangnya beberapa ribu zang, cepat dan ganas. Hamparan putih yang luas meletus, bahkan memotong cahaya bulan di langit. Di bawah langit malam, hanya itu yang memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Ini ditempa dari jenis emas ilahi campuran. Kilauan metalik biru berkilauan, membuat mesia itu tampak berkilau dan tembus cahaya. Itu penuh dengan kekuatan dan keindahan. Serangannya mengancam, sangat kuat tak tertandingi. Ekspresi Ye Fan berubah. Selama hari-hari ini, dia mengerti bahwa semakin kuat orang yang mengendalikan mesia level Sein, semakin menakutkan kekuatan yang bisa mereka tampilkan. Jika seorang setengah suci mengoperasikannya, itu akan cukup untuk melawan seorang suci kuno. Jelas bahwa ini adalah setengah suci yang kuat, dan itu memberinya tekanan besar. Sekarang dia mengendalikan mesia biru, langit dipenuhi dengan jejak dao besar seperti air, mencetak dirinya sendiri dalam kehampaan abadi. Itu seperti burung phoenix biru yang terlahir kembali, melebarkan sayapnya dan mengoyak alam semesta. Ye Fan menggunakan panah hitam untuk melindungi dirinya sendiri dan dengan cepat mundur, tapi dia juga hampir mati. Satu-satunya hal yang membuatnya bersukacita adalah energi drakonik bawah tanah itu sangat padat. Dengan bantuan teknik ilahi asal surgawi, dia melakukan perjalanan 8.000 li dalam sekali jalan, menghindari pukulan fatal. Meskipun dia dalam keadaan yang agak menyesal, harus dikatakan bahwa ini adalah jenis keajaiban. Dia telah lolos dari serangan yang setara dengan orang suci kuno. Begitu dia memasuki 8.000 li di bawah tanah, hutan batu itu segera berubah menjadi abu terbang. Area yang luas menjadi lubang hitam, diratakan oleh kilau biru metalik dari pedang mesia. Siapa yang berani menyerang tanah surga murni saya? Fan Zhou sangat marah dan memimpin sekelompok ahli untuk mengejarnya. Sayangnya, mereka terlambat selangkah, dan mesia emas biru itu sudah menghilang di angkasa. Ini adalah kekacauan besar lainnya. Banyak orang membuat keributan,
dan sejumlah besar orang bergegas mendekat, memecah keheningan malam. Di halaman Chowking, pelayan tua itu membungkuk dan meminta maaf, pelayan tua ini bersalah. Saya tidak menyangka saya akan benar-benar gagal dan membiarkannya melarikan diri. Wajah Chowking muram, naluri orang ini terlalu menakutkan. Dia bisa merasakan bahaya sebelumnya. Sepertinya batu mandat surga dan batu kehidupan awal mutlak telah memberinya manfaat besar. Layak menjadi seorang pertapa, membuka banyak pintu ilahi dari tubuh manusia, dia tidak bisa diremehkan. Alasan utamanya adalah karena pelayan tua ini tidak terbiasa dengan Mesia Super Saiyan ini, jadi gerakannya agak lamban. Jika tidak, bahkan jika dia menghindari serangan pertama, dia tidak akan bisa melarikan diri dari tanganku. Kekuatan magis dari orang suci kuno tidak terbatas, bagaimana dia bisa menolak? Pelayan tua itu menyalahkan dirinya sendiri. Apakah nilainya benar-benar setinggi itu? Pelayan tua itu ragu. Chowking sangat yakin, tentu saja. Jika tebakan saya tidak salah, dia setidaknya memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dari generasi sebelumnya. Justru karena fisiknya kuat dan sempurna, cairan tahap kedua tidak terlalu berguna baginya. Jika tahap ketiga dari cairan itu diberikan kepadanya, saya pikir darah emasnya yang tak bisa dihancurkan akan pulih sepenuhnya dan menjadi salah satu fisik terkuat di alam semesta. Pelayan tua itu terkejut, artinya, dia akan memiliki darah kuno terkuat, hampir sempurna. Jika itu masalahnya, darahnya akan sangat berharga, sebanding dengan darah abnormal dari bintang dewa abadi. Itu benar, dia hanya bisa mati. Aku harus mendapatkan darahnya untuk mengembangkan fisik terkuatku. Chowking bergumam dengan kejam. Niat membunuh sedingin es memenuhi seluruh halaman. Keesokan harinya, semua jenis diskusi muncul sekali lagi, menyebabkan kegemparan besar. Semua ini disebabkan oleh Ye Fan. Orang luar ini tidak begitu baik, tapi dia selalu menyebabkan masalah besar. Kenapa? Karena dia lagi. Saya pikir seseorang tidak tahan dan ingin membunuhnya. Jika aku jadi dia, aku akan pergi dari dulu. Jangan bilang nona muda Fan Xian tidak memperhatikannya lagi. Ye Fan kembali dengan ekspresi dingin. Jika bukan karena daunnya yang dalam, dia pasti sudah dibunuh oleh orang suci kuno tadi malam. Satu-satunya alasan dia bertahan adalah karena cairan tahap ketiga akan segera muncul. Jika tidak, dia benar-benar ingin melakukan serangan balik dan membunuh satu orang setiap 10 langkah. Dalam beberapa hari berikutnya, dia merasakan krisis yang serius. Orang yang ingin membunuhnya seperti hantu, dan dia bahkan bisa mendengar nafas kematian. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Namun, keadaan menjadi semakin buruk. Setengah bulan kemudian, seseorang dari bintang dewa abadi datang. Itu adalah seorang ahli dari keluarga Xuan Mo yang datang untuk meminta penjelasan. Ini adalah kakek buyut Xuan Mo. Nyawa untuk kehidupan, hutang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Xuan Linfeng adalah seorang setengah suci yang kuat. Dia tiba dengan Mesia Sein kuno dan sangat mendominasi. Dia mengangkat pedangnya dan langsung bergegas ke area pengasingan Ye Fan, ingin membunuhnya. Saudara Xuan, apa artinya ini? Anda datang ke ras Brahmana saya untuk membunuh orang. Kamu terlalu tak terkendali. Seorang tetua dari ras Brahmana muncul. Seorang setengah suci yang kuat yang mengendarai Mesia Sein kuno mengangkat pedangnya dan ingin memenggal kepala Ye Fan. Ini adalah hal yang menakutkan yang membuat ras Brahman pusing. Mata Ye Fan terasa dingin. Dia melihat orang yang mengarahkan pedang ke arahnya di kejauhan, hatinya naik dan turun. Ada banyak masalah sekarang. Dia tidak ingin membuat masalah, tapi masalah telah datang padanya. Jika saya bisa menerobos, saya akan membunuh mereka semua. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia benar-benar tidak ingin bertahan di tempat ini lagi. Dia tidak hanya berada dalam bahaya besar dan bisa terbunuh kapan saja, tetapi dia juga terus-menerus ditekan oleh orang lain. Hatinya sudah dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian. Baiklah, saya tidak akan bergerak hari ini. Saya ingin melihat berapa lama ras Brahmana Anda bisa melindunginya. Saya akan tetap di sini dan tidak akan pergi. Saat dia keluar, aku akan mengambil kepalanya. Xuan Linfeng berkata dengan sinis. Malam itu, meskipun Ye Fan diatur untuk memasuki tempat yang aman, masih ada kultivator yang diam-diam menyerangnya. Mereka menerobos pertahanannya dan ingin membunuhnya. Sekarang, bahkan mereka yang telah mengejeknya tidak berani mengatakan apapun. Banyak orang yang cukup peka untuk menyadari bahwa bocah asing ini tidak biasa. Bagaimana dia bisa menjadi biasa ketika dia memprovokasi seorang Sein kuno? Hanya dalam waktu setengah bulan, beberapa setengah orang suci yang mengendarai Mesia Ancient Sein menyerangnya. Situasinya sangat kritis.
Ye Fan dipaksa menemui jalan buntu. Dia bisa segera pergi atau menerobos. Jika tidak, jika dia melanjutkan, nyawanya pasti dalam bahaya. Untungnya, tahap ketiga dari cairan evolusi berhasil disempurnakan saat ini. Akhirnya keluar. Darah emasnya yang tak bisa dihancurkan adalah milikku. Aku harus mendapatkannya, kata Chao Qing. Pelayan tua ini telah mengatur segalanya. Kali ini, kita harus membunuhnya dan merebut darahnya yang berharga saat dia menerobos. Bahkan ras Brahmana pun tidak akan bisa melindunginya. Kata pelayan tua berjubah abu-abu itu dengan sinis. Tahap ketiga dari cairan berharga itu telah dimurnikan. Aku ingin tahu apakah orang ini bisa menembusnya dan seperti apa kemampuannya, kata Fan Xian dalam hati. Saya ingin melihat betapa luar biasanya dia dan evolusi seperti apa yang akan dialami oleh darah emas yang tidak dapat dihancurkannya. Saya ingin melihat apakah itu menakutkan seperti yang dikatakan para legenda, kata Fan Tian. Mereka yang mengetahui cerita di dalamnya semua memperhatikan dengan seksama. Mereka semua ingin tahu hasil akhirnya. Ada kilau aneh di matanya saat dia menatap Ye Fan seolah-olah dia menatap permata yang paling indah. Ye Fan membuka botol batu giok 5 warna itu. Hanya dengan menghirupnya, dia tahu bahwa cairan ilahi ini dapat membantunya menerobos. Itu benar-benar efektif. Hanya dalam sekejap, dia merasa seolah-olah dia telah naik ke keabadian. Seluruh tubuhnya terasa ringan dan bulu kuduknya berdiri. Jika saya menerobos, saya akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua, katanya dalam hati. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Mereka semua ingin tahu apa yang akan terjadi. Chapter 1144 Penindasan. Bajingan dari luar ini, bagaimana dia bisa mendapatkan tahap ketiga dari cairan evolusi? Bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya, tetapi dia terpilih. Luo Luo adalah seorang pria berambut biru. Dia biasanya anggun dan halus, tapi saat ini, ekspresinya ganas. Wajahnya yang putih dipenuhi dengan permusuhan. Dia menghancurkan piala di tanah, dan anggur merah cerah tumpah ke seluruh lantai seperti darah. Dia sudah bergerak sebelumnya. Pada malam itu ketika Ye Fan memahami Dao, dia menggunakan kapal perang artefak suci untuk menyergap Ye Fan, tetapi dia dihentikan oleh Fan Zhou. Dia adalah kerabat yang kuat dari ras Brahmana. Dia masih muda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah memotong daunnya selama bertahun-tahun. Karena pengejarannya terhadap Fan Xian, dia sangat memusuhi orang-orang seperti Ye Fan. Seorang wanita tua berdiri di samping dan berkata, "Tuan muda, sudah terlambat." Fan Zhou secara pribadi telah mengirim tahap ketiga dari cairan evolusi. Saya pikir anak nakal itu akan segera membuat terobosan. Dikatakan bahwa dia memiliki darah emas yang tidak bisa dihancurkan, yang akan sangat berharga. Aku benar-benar ingin melepaskan semua darah emas di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Sial, dari medan bintang mana dia berasal? Jika aku mengetahuinya, aku pasti akan meratakan bidang bintang kuno itu. Luo Luo mondar-mandir dengan kesal. Tiba-tiba, sebuah fluktuasi misterius turun dari langit. Sebuah gerbang bintang besar muncul. Tampaknya terbuat dari emas ungu. Cahaya bintang berkedip-kedip di dalamnya, dan terhubung ke medan bintang yang tidak diketahui. Gerbang bintang muncul. Ini adalah leluhur suci kuno ras Brahman yang memanggil keturunannya. Luo Luo mendongak karena terkejut. Jika itu masalahnya, maka Fan Zhou dan yang lainnya akan pergi. Ini mungkin sebuah kesempatan. Mata wanita tua itu bersinar dengan kegilaan. Maksudmu, bukankah itu terlalu berisiko? Luo Luo bertanya dengan suara gemetar. Dua cahaya dingin melesat keluar dari rongga mata wanita tua itu. Dia berkata, itu adalah tahap ketiga dari cairan evolusi. Banyak bangsawan yang akan bertarung untuk itu. Fan Zhou akan pergi, jadi dia pasti akan khawatir dia akan menerobos sendirian. Kesempatan ada di depan Anda, jadi mengapa tidak memperjuangkannya? Jika Tuan Muda bisa mendapatkannya, maka dia mungkin akan melayang ke langit. Faktanya, ini memang terjadi. Keturunan ras Brahman, terutama para raksasa, semuanya berdiri dan bergegas menuju gerbang bintang saat mereka melihatnya. Jangan terburu-buru menerobos. Tunggu aku kembali dan melindungimu, jangan sampai terjadi kecelakaan. Selama beberapa hari terakhir, ada banyak orang yang mencoba membunuh Ye Fan, dan tidak ada kekurangan half science yang kuat yang mengemudikan Meshiasage kuno super. Jika Ye Fan dibiarkan membuat terobosan sendiri, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Baiklah. Ye Fan mengangguk. Fan Zhou dan kultivator lainnya tidak membuang waktu. Mereka segera menyerbu ke langit dan memasuki pintu bintang, menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, Ye Fan memasuki tanah murni Brahmana.
Itu adalah tempat yang sangat penting, dan biasanya, orang luar tidak diizinkan masuk. Hanya Brahma abadi dan surga Brahma yang bisa masuk. Apa? Bukankah terlalu berisiko untuk menyerang tanah suci sekarang? Luo tercengang. Para kultivator baru saja pergi, namun mereka sudah melakukan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ini sangat mengejutkannya. Dia baru saja melangkah ke tanah suci dan belum memasuki area penting di depan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk merebut cairan ilahi. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Berdiri di sini, dia bisa dengan jelas melihat sosok-sosok di tanah murni di depan. Ini terlalu berani. Luo sangat gelisah. Saya bersedia mengambil tindakan. Jika sesuatu terjadi, saya pasti tidak akan melibatkan Tuan Muda. Wanita tua itu berkata. Bagus, bunuh dia semua dan raih tahap ketiga cairan evolusi. Luo berkata dengan dingin. Ekspresinya dengan cepat menjadi dingin saat dia berkata, saya akan meminta kakek untuk keluar dari pengasingan. Ketika saatnya tiba, saya akan menyuruhnya membersihkan semua jejak. Mungkin sudah waktunya untuk meninggalkan ras Brahmana dan mencari perlindungan dengan orang itu di bintang dewa abadi. Selama kita memiliki cairan ilahi, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Cairan suci semacam ini akan membuat setengah suci menjadi gila. Itu bahkan akan membuat bangsawan yang paling kuat sujud. Jika dia bisa merebutnya, semuanya akan sia-sia. Tanah suci sangat damai. Esensi spiritual dari tanaman berlimpah. Saat dia berjalan melalui wilayah ini, awan-awan tebal dan kabut naik. Seolah-olah dia telah tiba di kediaman para makhluk abadi. Di antara gunung-gunung batu, mata air ilahi bergemericik. Beberapa binatang yang beruntung berkeliaran. Gagak emas berkaki tiga melesat melintasi langit, menyeret garis-garis panjang cahaya berapi-api di belakang mereka. Sayap-sayap Divine Luans sangat indah, memenuhi langit dengan cahaya yang cemerlang. Ada juga semua jenis obat-obatan kuno yang tumbuh di mana-mana. Aroma mereka menyerang lubang hidung. Saat Yevan berjalan melewati tanah murni, dia menemukan beberapa makhluk aneh berkeliaran, menambahkan lapisan misteri ke tempat ini. Dia bahkan tidak memikirkannya dan segera bergeser beberapa ribu zang keluar. Seberkas cahaya hitam muncul di tempat dia berdiri semula, menembus tempat dia berdiri. Sebuah lubang sedalam beberapa lusin li muncul di sana, dan bahkan magma bawah tanah diledakkan. Sungguh serangan diam-diam yang menakutkan. Seseorang ingin mengambil nyawanya. Sebuah mesia hitam muncul di sana. Tingginya hanya 7 zang, dan seluruh tubuhnya tampak terbuat dari besi hitam. Berkedip-kedip dengan kilau emas hitam sedingin es, dan di tangannya ada belati hitam pekat. Untuk orang normal, itu masih sangat besar, panjangnya beberapa meter. Anak nakal, bahkan orang sepertimu ingin memiliki jenis cairan berharga ini. Kau harus menyerahkannya. Ini adalah mesia tingkat suci kuno. Seseorang menggunakannya untuk melakukan pembunuhan pada Yevan. Itu setara dengan serangan dari orang suci, menakutkan tak tertandingi. Siapa yang berani mengganggu tanah murni klan Brahman? Para tetua di depan sangat marah. Pertumpahan darah terjadi dari waktu ke waktu di aula surgawi ini. Mereka adalah perampok, semuanya berani dan ganas. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka sering menyelesaikan perselisihan dengan duel. Namun, tidak ada yang berani mengambil tindakan di sini. Hari ini, mereka melanggar aturan ini. Mesia hitam itu tegas dan ganas, serangannya kejam. Belati hitam pekat itu berputar, mencabut kepala tetua yang meraung, darah memercik kemana-mana. Ini adalah metode tingkat orang suci kuno. Meskipun para tetua ini luar biasa, sangat kuat, tetua klan Brahman, mereka masih belum cukup. Dang! Belati hitam merobek kekosongan, benar-benar menghancurkan pertahanan armor para tetua, langsung membunuh 4 tetua. Tubuh mereka hancur berkeping-keping, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Setiap orang dari mereka mati dengan keluhan yang tersisa. Serangan musuh. Teman-teman. Tetua yang memegang botol Dewa 5 warna berteriak keras, merasa sangat terkejut. Ada seseorang yang berani melakukan ini. Dia berlari dengan segenap kekuatannya, memanggil para ahli di kedalaman tanah murni. Yevan menggigil dalam hati. Tahap ketiga dari cairan evolusi benar-benar berharga, jarang terlihat di dunia ini. Ini jelas merupakan pengkhianat, tidak ragu-ragu untuk bertaruh dengan nyawanya, ingin memberontak melawan klan Brahman. Mesia hitam itu setinggi 7 zang, sebuah raksasa dibandingkan dengan orang normal. Namun, gerakannya sangat gesit, seperti kilatan petir hitam. Dengan suara tubuh tetua itu terkoyak. Potongan-potongan tulang, organ dalam, dan yang lainnya beterbangan,
pemandangan yang berdarah dan kejam. Mata wanita tua di dalam mesya hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya yang gila. Dia melompat tinggi ke udara, meraih ke arah botol Dewa Lima Warna, hendak mengambilnya. Anak nakal, pergilah mati. Tidak ada takdir antara kamu dan cairan ini, kamu tidak boleh memilikinya. Mesya hitam itu sangat mendominasi, sangat mengagumkan, membawa kegembiraan yang tak tertandingi. Rasanya seperti telah memotong jalan abadi Ye Fan. Namun, suaranya dengan cepat berhenti melengking. Itu karena mesya misterius lain telah muncul, berkedip-kedip dengan cahaya berkilau. Ia memegang tombak di tangannya, hampir menusuk telapak tangannya. Ia menghalangi jalannya di tengah jalan, menyambar botol giok 5 warna terlebih dahulu. Dia bukan satu-satunya yang mengambil tindakan. Ada orang lain yang mengambil risiko karena putus asa, menyerang dengan kejam pada saat yang genting ini, ingin merebut tahap ketiga dari cairan evolusi. Ini terlalu menggoda, jadi mereka tidak akan ragu-ragu bahkan jika mereka harus memutuskan hubungan dengan klan Brahman. Hong. Di sisi lain, sebuah mesya yang kuat menyerang. Itu memegang pedang tajam sepanjang beberapa zang, mengeluarkan cahaya dingin dan suram. Fluktuasi artefak ilahi sangat kuat saat ia langsung membantai ke arah Ye Fan. Bunuh. Selain itu bukan hanya satu orang. Ada juga seseorang yang memegang tombak naga, mengendalikan mesya dewa kuno. Kekuatan serangannya sangat mencengangkan, ingin membantai Ye Fan, menghancurkan tubuh dan jiwanya. Orang-orang yang sebelumnya menyerang Ye Fan semuanya telah muncul, termasuk setengah orang suci seperti Suan Linfeng. Pada saat ini, mereka bersembunyi di dalam mesya, menunjukkan kekuatan suci mereka. Ini adalah bencana besar, dan situasinya sangat mengerikan. Ye Fan telah berjaga-jaga selama berhari-hari, dan jika bukan karena mendapatkan cairan evolusi tahap ketiga, dia pasti sudah lama pergi. Tapi sekarang, musuh besar telah muncul, dan serangan mereka datang satu demi satu, menempatkannya dalam situasi putus asa. Panah hitam mempertahankan dirinya, dan perunggu hijau bersiap. Dia segera memasuki tanah, masuk jauh ke dalam urat nadi naga, memanfaatkan kekuatan besar dari aula surgawi. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari beradu bahu dengan dewa kematian. Beberapa serangan tingkat orang suci kuno menembus beberapa lusin li di bawah tanah, menghancurkan banyak pembuluh darah naga dan jurang yang dalam. Ye Fan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat dia nyaris menghindarinya. Dia perlu mendapatkan cairan ilahi untuk menerobos, dan dia tidak ingin bertahan di tempat ini lagi. Ini terlalu pasif, dan tidak mudah untuk melakukan serangan balik. Hidupnya selalu dalam bahaya. Ding! Tiba-tiba, botol ilahi mengeluarkan suara, dan dengan sedikit gemetar, botol itu memasuki pembuluh darah naga bawah tanah. Ye Fan meminjam formula tentara untuk merebut makanan dari mulut harimau. Kultivasi sejatinya tidak lebih lemah dari mereka, hanya saja tidak sekuat mesya. Beberapa ahli mengoperasikan artefak yang berharga. Meskipun mereka bisa menunjukkan kekuatan orang suci kuno, mereka agak lebih rendah dalam hal teknik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan destruktif mesya. Siapa yang berani membuat masalah di aula surgawi? Di kejauhan, orang-orang dari ras Brahmana meraung dengan marah. Sekelompok monster tua bergegas mendekat, dan hamparan cahaya ilahi yang merusak menyapu. Para mesya tidak melanjutkan pertarungan dan segera melarikan diri. Mereka tidak ingin dihalangi, dan itu hanya akan mengakibatkan kematian. Sialan, anak nakal itu tidak mati. Dia bahkan tidak mendapatkan cairan evolusi. Luo tidak bisa menahan amarahnya. Mata wanita tua itu dingin saat dia berkata, beberapa ahli mengambil tindakan, dan mereka semua ingin merebut cairan itu. Mereka mengacaukan ritmenya. Di halaman lain, Suan Linfeng berkata dengan dingin, bajingan kecil ini lolos dari bencana lain, tapi kamu tidak akan hidup lebih lama lagi. Selama kamu masih berada di domain bintang ini, cepat atau lambat kamu akan mati. Di ruang rahasia, ekspresi Chao Qing suram, dan wajahnya seperti batu berukir. Dia berkata, saya ingin mendapatkan darahnya yang berharga, tetapi saya gagal lagi. Kali ini, itu terlalu terburu-buru. Tidak akan ada kecelakaan lain kali. Tidak lama kemudian, setiap gerakannya akan terlihat oleh kita. Dia pasti akan mati, kata tetua berpakaian abu-abu itu dengan sinis. Orang-orang dari ras Brahmana sangat marah. Mereka tidak menangkap orang itu, tapi mereka tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Mereka hanya meningkatkan kewaspadaan mereka dan menunggu para raksasa itu kembali sebelum membuat keputusan. Dia tidak mati, kan? Fan Xian mengerutkan kening. Dia mengayunkan kakinya yang anggun dan ramping seperti dua ular seputih salju.
Di kedalaman bumi, ekspresi Ye Fan dingin. Dia memegang botol Dewa 5 warna di tangannya dan duduk bersila untuk waktu yang lama. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman, dia memutuskan untuk segera memasuki langit berbintang untuk menerobos. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, jadi aku tidak akan menahannya lebih lama lagi. Kalian, tunggu saja, aku akan membuat kalian membayar harganya dengan darah satu per satu. Langit berbintang ini terlalu indah. Itu akan menjadi tempat di mana aku mendapatkan Dao. N. Chapter 1145 Terobosan. Alam semesta yang tak terbatas, sungai bintang yang cemerlang, tak terbatas dan tak terbatas. Ye Fan berdiri di alam semesta, di mana-mana luas dan kosong. Kosmos terkadang membosankan dan sepi, terkadang penuh warna. Itu adalah entitas yang kontradiktif. Ye Fan merasakan luasnya alam semesta yang tak terbatas dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia sedang menyesuaikan kondisi tubuhnya. Terlepas dari apakah itu tubuh fisik atau kehendak spiritualnya, dia harus mencapai kondisi optimal. Itu karena dia mengerti bahwa dia pasti bisa menerobos kali ini. Belenggu yang telah mengganggunya selama setengah tahun akan segera hancur, dan dia akan menerobosnya hari ini. Menurut keadaan normal, semakin jauh seorang kultivator maju, semakin sulit untuk maju. Jika butuh 10 tahun untuk maju selangkah, maka langkah berikutnya mungkin membutuhkan waktu 30, atau bahkan 50 tahun. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia naik tingkat? Baru 1 atau 2 tahun, namun dia benar-benar akan menerobos lagi. Ini bisa dikatakan sebuah keajaiban. Dalam kehampaan kosmos, dia mengeluarkan botol Dewa 5 warna dan menarik sumbatnya. Cahaya yang menyilaukan melesat keluar, berubah menjadi hamparan awan dan kabut yang mengelilinginya, berubah menjadi garis-garis cahaya ilahi 5 warna. Itu ada di sini. Ini benar-benar terlalu berguna. Ye Fan terkejut. Pada saat ini, botol Dewa 5 warna terus-menerus mengeluarkan kabut warna-warni. Ini semua terbentuk dari cairan, dan itu melonjak dengan sendirinya, memasuki tubuhnya. Seolah-olah dia telah memakan buah ginseng. Semua pori-pori di tubuhnya membuka dan menutup, dan helai demi helai cahaya warna-warni yang halus masuk dan keluar, menelan dan memuntahkannya. Itu membuatnya mengalir dengan warna-warna cemerlang, menyilaukan dan gemilang. Honglonglong. Sebuah suara yang luar biasa terdengar. Darah emas dalam tubuhnya melonjak, melepaskan suara ilahi guntur dan kilat dengan sendirinya, mengguncang bagian kosmos ini hingga beresonansi, menghasilkan semua jenis pemandangan yang tidak beraturan. Itu bukanlah kesengsaraan surgawi, juga bukan fluktuasi kekuatan ilahi, dan tidak ada kemampuan ilahi yang istimewa. Itu hanyalah reaksi alami dari tubuh fisiknya. Tubuh emasnya bergerak secara ritmis, seolah-olah dia sedang melakukan teknik tubuh misterius, menyebabkan kehampaan runtuh. Ini adalah adegan yang sangat menakutkan. Tidak ada kesengsaraan atau hukuman yang merusak, hanya tubuh fisik Ye Fan yang bergetar. Hanya guncangan normal semacam ini yang membersihkan dagingnya yang mengguncang alam semesta. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar, dan cahaya kilat keemasan melesat beruntun demi beruntun. Seolah-olah petir kekacauan primal telah menyambarnya, tetapi pada kenyataannya, hanya tubuh fisiknya yang bersinar. Tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas, menjadi satu-satunya benda di alam semesta yang luas. Matahari, bulan, dan bintang-bintang sudah tidak ada lagi. Hanya dia yang tersisa, dan dia adalah yang paling menyilaukan. Gemuruh. Saat berikutnya, irama tubuhnya dan mekarnya cahaya keemasan yang berkobar-kobar menjadi semakin menakutkan. Kekuatan naluriah tubuhnya menghancurkan ruang hampa udara, mengubah tempat ini menjadi lubang hitam yang langsung menelan semua cahaya. Tahap ketiga dari cairan evolusi adalah zat mistik. Itu benar-benar melarutkan substansi ilahi dari batu takdir, hati anggur layu meteorit, dan batu kehidupan awal mutlak. Itu juga bercampur dengan terlalu banyak fragmen dao besar. Efeknya sangat mengerikan. Ini adalah jenis cahaya yang langsung membuat orang merasa seolah-olah mereka telah mengalami jutaan dan jutaan tahun. Tubuh dan jiwa Ye Fan semuanya dipelihara. Semua jenis tanda dao menyelimutinya saat dia mengamati rahasia penciptaan langit dan bumi. Terutama di galaksi alam semesta, dia bahkan lebih dekat dengan dao semacam ini. Ye Fan memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dia memahami dao, meredam indera ilahi, membersihkan dagingnya, dan menempa tulang ilahi. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju dao besar yang unik, berjalan semakin jauh. Dia mengamati jalan orang-orang di hadapannya dan berjalan di atas daonya sendiri. Dia melihat rahasia alam semesta dan mengalami hasilnya sendiri, menempa fisik dan keterampilan daonya yang luar biasa.
Peng! Vas dewa 5 warna meledak. Semua cairan evolusi mengalir keluar dan berubah menjadi hamparan energi abadi yang padat. Itu benar-benar seperti pil abadi yang dimurnikan oleh dewa kuno, misterius dan kuat. Energi abadi seputih susu melingkar, dan kemudian diselimuti dengan semua jenis cahaya. Itu menenggelamkan Yevan ke dalam dan melepaskan suara nyaring dari dao yang agung. Itu mengguncang bagian alam semesta ini dan bergemuruh dengan suara. Pada akhirnya, lubang hitam itu menghilang. Semua tulang di tubuh Yevan mengeluarkan suara. Indera ilahinya sangat kental. Sosok emas kecil itu duduk bersila, ruang di antara alisnya sempurna, berkilau dan tembus cahaya. Sebuah kilat yang menakutkan turun dari langit dan menyambar tubuhnya. Kesengsaraan telah dimulai. Dia akhirnya menerobos. Semua ini tidak terduga, karena dia telah lama memiliki perasaan seperti ini baru-baru ini. Dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak untuk menerobos belenggu. Dan sekarang, tahap ketiga dari cairan evolusi ada di tangannya. Tidak ada sedikit pun ketegangan yang tersisa. Naik ke tingkat yang lebih tinggi segera menjadi kenyataan. Petir tak ada habisnya. Setiap sambaran merobek kehampaan, menerangi alam semesta yang gelap hingga gemerlap, mengubahnya menjadi dunia negara ilahi. Yevan memulai kesengsaraan yang tak tertandingi, tapi dia menghadapinya dengan tenang, tidak merasakan sedikit pun kekhawatiran atau bahaya. Dia melunakkan dagingnya di dalam badai petir, membersihkan sosok emas kecil itu, dan menempa pola kuali miliknya sendiri, terus-menerus menjadi lebih kuat. Benar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Terlepas dari apakah itu indera spiritual atau kekuatan tempurnya, mereka semua memasuki dunia yang benar-benar baru. Sebenarnya ada jejak aura dan kekuatan orang suci. Kesengsaraan besar telah dimulai, dan itu sangat mendominasi. Ini adalah pemandangan yang aneh di langit berbintang. Seolah-olah bintang-bintang meledak satu demi satu, membentuk gambaran alam semesta yang menakutkan dan megah. Tuhan, apa yang saya lihat? Apakah ada pertempuran di antara para dewa? Apakah ada banyak galaksi yang hancur? Mengapa begitu cemerlang dan menakutkan? Di sebuah observatorium astronomi yang megah di planet penguasa abadi, seorang pria berteriak kaget. Dia secara tidak sengaja menangkap pemandangan ini dan sangat terkejut. Meskipun sangat jauh, teknologi mereka tak tertandingi. Mereka menangkap pemandangan yang luar biasa dari jalinan petir dan galaksi yang bergelombang. Ini sungguh luar biasa. Itu adalah petir yang terjadi di kehampaan alam semesta. Dewa, apa aku sedang bermimpi? Ini benar-benar terjadi. Oh, tidak, sepertinya ada sosok di dalam cahaya itu. Apa dia iblis? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan seperti itu? Di saat yang sama, di tempat lain di planet penguasa abadi, ada juga beberapa orang yang melihat pemandangan ini. Mereka semua terkejut dan mulai mendiskusikannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas orang yang ada di dalamnya. Kesengsaraan surgawi itu sangat menakutkan dan mengandung pola ilahi dari Dao Agung. Tidak peduli seberapa banyak teknologi yang digunakan untuk memulihkannya, itu tidak berguna. Bahkan orang suci kuno tidak akan menyebabkan keributan sebesar itu. Mungkinkah legenda itu benar? Dewa kuno telah dibangkitkan dari alam semesta yang gelap dan sekarang kembali. Banyak orang di planet penguasa abadi curiga. Beberapa orang mengunggah adegan yang mereka lihat ke Starweb. Dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan diskusi besar. Para ahli yang sebenarnya terkejut dan ngeri. Mereka yakin bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Jika mereka tidak salah, itu seharusnya adalah kesengsaraan kacau yang paling menakutkan, kesengsaraan 5 elemen, kesengsaraan yin yang hebat, dan semua jenis kesengsaraan besar lainnya. Bahkan orang-orang suci pun bisa jatuh. Kesengsaraan. Yevan telah mengkhawatirkan orang-orang di planet penguasa abadi di wilayah bintang yang jauh. Mereka dipisahkan oleh lautan bintang dan berada sangat jauh, tapi tetap saja menimbulkan kegemparan besar. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi karakter utama dan telah menarik perhatian banyak orang di pusat alam semesta ini. Bintang besar itu sangat luas dan tak terbatas, dengan populasi ratusan juta. Peradabannya sangat kuat. Entah itu dao besar atau teknologi, itu sangat makmur. Oleh karena itu, beberapa orang dapat melihat pemandangan aneh di bagian terdalam alam semesta. Tuan muda, kami telah mengundang manusia bayangan hitam. Kemampuan melacaknya adalah yang terbaik di samudera bintang bulu peri. Dia memiliki kemampuan aneh yang memungkinkan dia untuk merasakan lokasi musuh. Dia tidak pernah gagal sebelumnya, pelayan tua berjubah abu-abu itu melaporkan pada Chao Qing. Manusia bayangan hitam adalah seorang ahli yang misterius.
Dia memiliki kekuatan magis bawaan yang memungkinkan dia untuk merasakan lokasi siapapun dengan hatinya. Banyak orang yang telah mempekerjakannya. Selama bertahun-tahun, harganya telah meningkat, dan sangat sedikit orang yang mampu membelinya. Chao Qing dan yang lainnya telah mempekerjakannya dengan segala cara untuk mendapatkan darah emas yang tidak bisa dihancurkan. Faktanya, dia memang seorang mutan. Di bidang pelacakan orang, dia tidak jauh dari yang terbaik di kerajaan abadi. Saat Ye Fan mengalami kesengsaraan, dia melakukan lompatan luar angkasa dan menjelajahi wilayah bintang ini. Dia adalah seorang ahli super. Ketika dia muncul di Mesia Suci kuno, dia secara alami menyebabkan beberapa gangguan. Aura yang begitu kuat membuat tercekik. Namun, dalam menghadapi kesengsaraan surgawi, itu tidak terlalu penting. Ye Fan segera merasakannya dan melihat Mesia setinggi 10 kaki di kejauhan. Itu sangat canggih dan menakutkan. Ada banyak pola dao besar yang diukir di atasnya, dan dilengkapi dengan papan kristal teknologi lompatan luar angkasa yang paling canggih. Boom! Ye Fan segera bergegas dan menyerang. Orang yang mengendarai Mesia Suci kuno jelas merupakan pencegah yang kuat. Ye Fan secara naluriah merasakan rasa permusuhan. Manusia bayangan hitam tertegun. Dia melihat kesengsaraan surgawi yang begitu luas ketika dia keluar dari pintu bintang. Dia tertegun sejenak. Ketika dia melihat kesengsaraan surgawi mendekat, dia segera mundur. Namun, sudah terlambat. Kesengsaraan surgawi itu seperti lautan, menutupi langit dan menutupi bumi. Di tempat, Mesia Suci kuno terpukul dengan keras, dan percikan api terbang ke segala arah. Bang! Mesia itu rusak, dan manusia bayangan hitam terbunuh. Sementara banyak orang di planet penguasa abadi memperhatikan dan mendiskusikannya di Starweb, kesengsaraan surgawi Ye Fan akan segera berakhir. Dia telah bergerak sangat jauh dalam sekejap. Ketika semua petir menghilang, dia melintasi langit dengan Mesia yang rusak dan menghilang sepenuhnya. Karena dia takut kesengsaraan surgawi akan menyebabkan terlalu banyak keributan. Akan merepotkan jika beberapa orang khawatir setelah waktu yang lama. Faktanya, tidak lama setelah dia menghilang, sebuah kapal suci dari planet penguasa abadi melintasi ruang angkasa untuk mengamati dan menyelidiki. Sayangnya, mereka merindukannya. Chao Qing, Anda ingin membunuh saya dan mengambil darah emas saya yang berharga. Kali ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Baru 1 atau 2 tahun sejak terobosan kesengsaraan surgawi terakhir Ye Fan. Dia berhasil menerobos lagi dan berdiri di anak tangga ke-8 tangga pemisah Dao. Itu bisa disebut keajaiban. Karena, secara normal, dia akan membutuhkan 30 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Pada saat ini, setiap inci dari daging dan darahnya bersinar dengan kemegahan yang berharga. Dia penuh dengan kekuatan yang bisa menghancurkan Dao Severing Star. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa menantang para orang suci kuno. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, kekuatannya mencapai puncak baru. Ye Fan merasa bahwa domain bintang ini adalah tempat di mana dia memperoleh Dao. Jika dia bisa menemukan cairan evolusi tahap keempat atau bahkan kelima, dia mungkin bisa terus maju dan menerobos tanpa henti. Ye Fan membawa Mesia yang compang camping itu kembali ke surga. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung membantai menuju halaman Chao Qing. Dia tidak menyembunyikan apapun dan akan melepaskan pembantaian. Yi, kau masih hidup. Kamu menghilang dari tanah suci surga. Aku pikir kau sudah mati. Di sepanjang jalan, sebuah suara menjijikkan terdengar. Ye Fan bertemu Luo segera setelah dia kembali. Ini adalah provokasi. Di sampingnya ada seorang wanita tua. Niat membunuh melintas di rongga matanya, dan tatapannya sangat dingin. Ekspresi Ye Fan segera menjadi suram. Indera spiritualnya sangat tajam. Dia yakin bahwa wanita tua ini adalah orang yang menggunakan Mesia hitam untuk mencegatnya di tanah suci. Kau benar-benar beruntung. Aku hanya tidak tahu apakah kamu akan bisa bertahan hidup di lain waktu. Luo tertawa tak terkendali dengan cara yang sangat sombong. Dia mengangkat dagunya dan pergi, hanya menunjukkan bagian belakang kepalanya kepada Ye Fan. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah tanah suci surga. Aku sepupu Fan Xian. Kamu berani melukaiku. Kamu sedang merayu kematian. Luo menatapnya dengan waspada, tetapi dia masih mendominasi dan sombong. Semburat cahaya berdarah melintas. Kecepatan Ye Fan sangat cepat. Sambaran petir emas melesat, dan kepala Luo, yang berada di lapisan ketiga alam pemutus Dao, terbang tinggi ke udara.